Geram selalu diserang sejak deklarasikan Anies. Nasdem balas hasto PDIP, mereka bukan PKI, masalah. Ada yang mengatakan hasto atau PDIP tentu maksudnya ya, ini kok mirip dengan DNAID. Kita tahu DNAID itu adalah pimpinan PKI di masa akhir-akhirnya PKI. Tapi justru juga di masa-masa jayanya. Jadi puncaknya PKI itu di bawah DNAID, tapi di bawah DNAID pula partai itu hancur lebur seketika. Pak Hasto Kristianto ini khawatir kalau Pak Anies Baswedan ini menang dalam Pilpres 2024. Karena kita tidak bisa pungkiri teman-teman, koalisi antara Nasdem, Demokrat, PKS itu mendapatkan kursi 163 kursi pada pemilu di 2019 kemarin. Dan ini bisa mengalahkan dari PDIP sendiri teman-teman ya. Orang berkompetisi dalam segala macam level kepemimpinan masuk ke ruang-ruang uji publik, yaitu talk show, debat di kampus segala macam. Nah persiapan itu yang nggak dilakukan, akibatnya ya saling menjegal aja kan. Jadi buruknya politik Indonesia, nggak punya ide, nggak punya visi, tapi mau sok memimpin, dan akhirnya menjegal orang lain yang juga sebetulnya nggak punya visi, nggak punya ide. Langkah Presiden Joko Widodo yang bertemu sejumlah ketua umum partai politik di Istana Merdeka tanpa kehadiran Partai Nasdem menuai sorotan. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala juga meminta Presiden Jokowi tidak mencampuri urusan Pilpres 2024. Ini kan bukan yang pertama tidak diundang, tapi sebagai kalau pertemuan itu membicarakan, karena di istana ya membicarakan tentang urusan pembangunan apa tuh wajar saja. Tapi kalau bicara pembangunan saya mestinya Nasdem diundang kan. Tapi berarti ada pembicaraan politik. Menurut saya Presiden itu seharusnya seperti Ibu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan, supaya lebih demokratis lah pemerintahan. Momen Presiden Joko Widodo mengumpulkan 6 ketua umum partai politik di Istana Merdeka Selasa jadi kontroversi. Pasalnya saat itu Partai Nasdem tidak dilibatkan. Presiden menyatakan partai pimpinan Surya Paloh tidak diundang karena berbeda haluan. Memang tidak diundang. Kenapa Pak tidak diundang? Kalau tidak mendukung lain Pak? Ini Nasdem itu ya, kita bicara apa adanya ya. Kan sudah memiliki koalisi sendiri. Dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain. Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa? Ya masa yang di sini tahu strateginya, kan mestinya tidak seperti itu. Absennya Partai Nasdem juga disorot Partai Keadilan Sejahtera yang menilai pertemuan terkait bursa Pilpres 2024. Publik akan menilai ini ada hubungannya karena Nasdem nggak ada. Kalau ada Nasdem, kita tidak bisa buruk sangka. Itu memang konsolidasi biasa Pak Jokowi dengan partai-partai koalisi. Tapi kalau kondisi sekarang, jadi kelihatan bahwa ini adalah konsolidasi untuk 2024 dalam tanda kutip biar menjaga blok yang bisa menghalangi Anies. Sebelumnya, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala meminta Presiden Jokowi mengikuti langkah pendahulunya yang tidak mencampuri urusan Pilpres 2024. Presiden Jokowi menjelaskan wajar jika ia selaku pejabat publik dan pejabat politik membahas politik dengan ketua umum parpol. Presiden juga membantah ikut campur urusan pencapresan. Diskusi, saya tadi kan sampaikan, saya ini juga pejabat politik, tapi bukan cawe-cawe. Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah saya bolak-balik saya sampaikan kan. Tapi kalau mereka mengundang saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Jadi wajar-wajar dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa.
Dan saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa kalau saya berbicara politik ya boleh dong, ya kan? Saya berbicara berkaitan dengan pelayanan publik juga bisa dong. Ini memang tugas seorang presiden. Hanya memang kalau sudah nanti ada ketetapan KPU, saya itu. Jadi bicara pengkhianatan, bicara cara-cara licik, bicara cara orang cari muka, itu ada semuanya di sejarah. Tinggal kita pelajari dan jadikan itu pelajaran bagi kita untuk kita memfilter, menseleksi orang-orang ini akan melakukan apa. Jadi makanya sejarawan itu mestinya dia punya kemampuan memprediksi orang-orang karena dia belajar masa lalu. Masa depan itu adalah pengulangan, yang berbeda adalah konteksnya. Hubungan Nasdem dan PDIP kembali bergejolak dengan aksi saling serang komentar. Terbaru Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyindir Nasdem dengan menyebutnya sebagai partai koalisi, tapi lengket dengan oposisi. Serangan itu pun langsung dibalas oleh Partai Nasdem. Hasto memang tidak menyebut Nasdem secara langsung. Akan tetapi, sebagaimana diketahui, Nasdem tengah melakukan komunikasi politik dengan Demokrat dan PKS, yang memang diketahui sebagai partai oposisi. Mereka bertiga disebut bakal berkoalisi demi mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Jangan ikrar terhadap disiplin. Mengaku mendukung pemerintah Pak Jokowi dan kemudian Bapak Kiai Ma'ruf Amin sampai akhir tahun, tetapi bergandengan erat dengan partai-partai yang setiap hari mengkritik Pak Jokowi. Sindir Hasto dalam perayaan Sumpah Pemuda di gedung sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta kemarin. Dia lalu membandingkan sikap Nasdem dan PDIP. Kata dia, PDIP sangat kencang lagi menjaga muruah pemerintahan Jokowi. Disiplin partai bakal ditegakkan bila menemukan kadernya balelo dari jalur pemerintah. PDIP sebagai partai pelopor harus memiliki disiplin berdemokrasi, disiplin teori, disiplin gerakan, dan disiplin dalam bertindak. Ujarnya, sejak Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres, Hasto terus-terusan menyerang, mulai dari bilang Nasdem tidak disiplin, mempersoalkan etika, mendorong menteri Nasdem di reshuffle, sampai yang paling keras bilang Nasdem bukan bagian koalisi dengan menyebut biru sudah lepas. Mendengar sindiran Hasto, Nasdem panas. Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali mempertanyakan dosa apa yang diperbuat partainya terhadap Hasto. Saking kesalnya, Ahmad Ali sampai membawa-bawa PKI. Kata dia, Demokrat dan PKS memang partai oposisi, tapi tidak diharamkan untuk bekerja sama dengan mereka. Mereka bukan PKI, mereka partai yang kemudian diakui oleh negara sebagai partai yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus apa masalahnya? Ucap Ali jengkel. Ali pun meminta Hasto untuk kembali mempelajari proses demokrasi. Fungsi demokrasi berjalan sehat bila ada kelompok pengkritik pemerintah. PKS, Demokrat, partai yang sah, serta pemilu. Saat ini mereka sedang melaksanakan tugas fungsi mereka sebagai oposisi sehingga membuat pemerintah makin dinamis. Jelas mantan ketua fraksi Nasdem di DPR itu. Hubungan Nasdem dan PDIP kembali bergejolak dengan aksi saling serang komentar. Terbaru Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyindir Nasdem dengan menyebutnya sebagai partai koalisi, tapi lengket dengan oposisi. Serangan itu pun langsung dibalas oleh Partai Nasdem. Hasto memang tidak menyebut Nasdem secara langsung. Akan tetapi, sebagaimana diketahui, Nasdem tengah melakukan komunikasi politik dengan Demokrat dan PKS, yang memang diketahui sebagai partai oposisi. Mereka bertiga disebut bakal berkoalisi demi mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Jangan ikrar terhadap disiplin. Mengaku mendukung pemerintah Pak Jokowi dan kemudian Bapak Kiai Ma'ruf Amin sampai akhir tahun, tetapi bergandengan erat dengan partai-partai yang setiap hari mengkritik Pak Jokowi. Sindir Hasto dalam perayaan Sumpah Pemuda di gedung sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta kemarin. Dia lalu membandingkan sikap Nasdem dan PDIP. Kata dia, PDIP sangat kencang lagi menjaga muruah pemerintahan Jokowi. Disiplin partai bakal ditegakkan bila menemukan kadernya balelo dari jalur pemerintah. PDIP sebagai partai pelopor harus memiliki disiplin berdemokrasi, disiplin teori, disiplin gerakan, dan disiplin dalam bertindak.
Ujarnya, sejak Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres, Hasto terus-terusan menyerang, mulai dari bilang Nasdem tidak disiplin, mempersoalkan etika, mendorong menteri Nasdem di reshuffle, sampai yang paling keras bilang Nasdem bukan bagian kolasi dengan menyebut biru sudah lepas. Mendengar sindiran Hasto, Nasdem panas. Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali mempertanyakan dosa apa yang diperbuat partainya terhadap Hasto. Saking kesalnya, Ahmad Ali sampai membawa-bawa PKI. Kata dia, Demokrat dan PKS memang partai oposisi, tapi tidak diharamkan untuk bekerja sama dengan mereka. Mereka bukan PKI, mereka partai yang kemudian diakui oleh negara sebagai partai yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus apa masalahnya? Ucap Ali jengkel. Ali pun meminta Hasto untuk kembali mempelajari proses demokrasi. Fungsi demokrasi berjalan sehat bila ada kelompok pengkritik pemerintah. PKS, Demokrat, partai yang sah, serta pemilu. Saat ini mereka sedang melaksanakan tugas fungsi mereka sebagai oposisi sehingga membuat pemerintah makin dinamis. Jelas mantan ketua fraksi Nasdem di DPR itu. Ya, saya